Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Saatnya kembali kita membagikan cerita-cerita horor yang sudah dibagikan para sobat horor untuk beberapa puluh menit ke depan menemani kalian untuk memenuhi dosis horor harian. Ada beberapa cerita yang akan aku bagikan di malam hari ini. Tapi sebelumnya, buat yang belum follow Spotify Podcast Bagi Horor, di follow dulu. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Begitu juga dengan yang di YouTube, jangan lupa di subscribe, kasih komentarnya, di like juga videonya. Jangan lupa juga nonton live Podcast Bagi Horor sekitar 9:30 hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Kalau nggak ada halangan, akan live di YouTube Bagi Horor, begitu juga di TikToknya Argasis. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama. Sebuah cerita dari Kang Arjo. Yang sering nonton live pasti tahu. Dua kali Kang Arjo ini membagikan ceritanya. Kali ini sebuah cerita dari temennya yang di dapurnya itu ada sesuatu yang menyeramkan. Coba aja langsung kita bacakan. Mas izin mau berbagi cerita kembali. Kali ini saya dapat cerita ini dari tetangga saya. Sebut saja namanya itu Budi. Kebetulan pas kami lagi ronda bareng, dia menceritakan sebuah kisah horor yang menimpa dia dan keluarganya. Yang menurut saya itu horor banget. Jadi sebelum dia pindah ke perumahan yang sama dengan saya, Budi ini terlebih dahulu mengontrak rumah di daerah Cikarang Utara. Sebuah rumah di perkampungan yang lumayan bagus dengan harga yang sangat murah. Sebenarnya Budi telah mendengar bahwa rumah itu sudah lama kosong. Dan diduga pemilik terdahulu rumah itu adalah pelaku pesugihan. Namun kata Budi, ya bodo amat lah. Mau dicuri, kolong wewe, yang penting dapat rumah kontrakan murah. Nah singkat cerita, Budi sama istrinya pun tinggal di rumah itu. Sebenarnya dari awal tinggal, Budi udah bisa lah ngerasain hawa yang gak enak di rumah itu. Kayak surem gitu rasanya. Sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian kecil yang diceritakan oleh Budi. Dari mulai suara-suara aneh, bahkan sampai penampakan kelebat bayangan hitam. Tapi saya akan ceritakan kejadian yang akhirnya bikin Budi pindah dari rumah itu. Jadi Budi ini kerjanya non-shift, alias masuk pagi terus. Dan hampir tiap hari dia harus lembur. Kadang pulang jam 10 malam, bahkan kalau lagi banyak kerjaan bisa di atas jam 12. Nah, tiap kali Budi pulang malam, Budi sering lihat di tempat cuci piring di dapurnya ada cairan berwarna kekuningan dan itu menimbulkan bau yang gak enak, gak sedap. Cairan itu menempel di piring-piring kotor. Awalnya Budi menyangka itu kotoran tikus atau air kencing tikus atau hewan kali yang masuk ke rumahnya. Budi sampai komplain ke istrinya supaya memastikan dapur itu supaya terus dalam keadaan bersih sebelum tidur agar tidak didatangi tikus. Tapi tetap aja ada 1 atau 2 piring kotor yang meninggalkan bercak kekuningan dan bau gak enak. Akhirnya di suatu malam, Budi ini pengen tahu sebenarnya cairan kekuningan itu asalnya dari mana sih. Dia pun sampai izin untuk pulang sore agar dia tahu apa yang terjadi di dapur rumah kontrakannya. Jadi malam itu Budi lagi tidur di kamarnya. Tepat jam 11 malam, dia dengar suara piring saling berbenturan. Budi pun jalan mengendap-endap menuju dapurnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dapur. Ketika dia sampai di dapur, Budi dibuat kaget bukan kepalang waktu dia melihat apa yang terjadi di dapurnya. Bukan tikus seperti dugaan
Budi, tapi sesosok makhluk mirip pocong dengan kain kafan membungkus tubuhnya. Tapi bagian kepalanya itu terbuka dan gak terikat kain layaknya pocong pada umumnya. Dan makhluk itu menggeliat-geliat sambil menjilati piring kotor yang ada di dapur Budi. Budi dibuat kaget sampai kaku gak bisa bergerak. Dan tiba-tiba makhluk itu pun menolehkan wajahnya ke arah Budi. Dan Budi makin dibuat kaget ketika mendapati wajah makhluk itu mirip, sangat mirip dengan wajah Budi sendiri. Sejenak Budi kaku, gak bisa gerak sama sekali, cuma bisa memandangi makhluk di hadapannya. Untungnya setelah sepersekian detik, badan Budi kembali bisa bergerak. Dia pun kabur masuk ke kamar tidurnya. Dia menggigil ketakutan, dan besoknya dia itu sakit demam tinggi. Akhirnya tak lama kemudian dia pun pindah dari rumah itu. Itu cerita dari teman saya, Mas. Adapun benar tidaknya saya kembalikan ke para pendengar. Itu dia cerita dari Budi, teman-teman. Cerita dari Kang siapa namanya yang mengirimkan cerita ini. Yang sebelumnya itu mengirimkan cerita itu judulnya apa ya, Kang Arjo ini ya. Yang sebelumnya juga serem. Sebelumnya itu dia cerita soal budenya Kang Arjo yang kerja di daerah Bekasi terus pulang ke daerah yang ada di Jawa Timur. Di tengah jalan ketemu sama sesuatu yang ada di musola. Itu dia cerita dari Kang Arjo. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Arjo sudah membagikan kisah ini di podcast Bagi Horor. Untuk cerita kedua ini ada cerita dari Mas YP, teman-teman. Mas YP, bukan Book of Buhul ya. Mas YP cerita ini di live chat. Ada cerita waktu jadi ngospek, alias jadi panitia ospek di suatu bumi perkemahan. Kita coba bacakan cerita dari Mas YP. Mas YP itu yang nulis cerita The Darkest Hour series, yang Book of Buhul ya. Kita coba bacakan. Ini cerita tentang ospek. Waktu Mas YP itu sophomore alias mungkin semester 3-4 gitu ya, waktu pertama kali jadi panitia. Jadi lokasi ospek itu di sebuah bumi perkemahan yang posisinya itu berundak-undak. Nah, di hari survei, saya ini Mas YP ya, dan teman-teman memilih area-area untuk ospek perangkatan. Lalu kami pilih jalur jurit malam. Jalurnya itu melewati samping sebuah pemakaman, kemudian mengikuti jalan kecil di dekat sungai. Jalan itu akan memutari desa di dekat area memutari desa di dekat area perkemahan, lalu lanjut ke jalanan di tengah sawah. Malam ospek pun tiba. Acara berjalan lancar, sampai akhirnya ospek utama alias penggemblengan itu terjadi. Di antara junior kami, ada yang sensitif. Dia kesurupan. Kami, para sophomore, langsung memisahkan dia. Sophomore itu panitia lah ya. Ada 6 orang yang harus memegang dia agar dia ini diam. Dia teriak-teriak, memaki, dan memanggil kawan-kawannya dalam tanda kutip. Jadi 6 orang itu berusaha nahan dia. Saya adalah si sophomore yang menahan dada si junior itu, memaksa badannya tetap bertahan di tanah. Saya ingat gimana dia mengajak kawan-kawannya itu. Dia teriak, "Medun kowe kabeh, metu kowe kabeh, turun kalian semua, keluar. Apa harap meneng wae, apa mau diem aja? Ada yang ganggu wilayah kita. Turun kalian semua." Di sana kami semua memandang ke barisan pepohonan yang mengitari bumi perkemahan. Kami itu merasakan ada mata-mata yang mengawasi kami dari sana. Saya meneriaki dan mengancam junior kami itu. "Keluar nggak? Atau kami hajar anak ini." Saya mengangkat siku saya, siap menghajar rahangnya. 2 orang teman saya yang ahli ruqyah itu terus membaca ayat-ayat suci. Sampai akhirnya kesurupan itu selesai. Junior itu sadar dan dia merasa capek, badannya gak enak dan menyesal juga sudah kesurupan. Acara berlanjut. Kami tim panitia menjadi pertama yang masuk ke area jurit malam dan menuju pos jaga.
Ada 3-4 kejadian setelahnya. Pertama, kami tuh merasakan dingin yang aneh setiap kali kami melewati samping area pemakaman. Kedua, tim jaga di jalur sisi sungai mendengar suara orang berjalan di sungai. Tapi saat di senter, itu nggak ada. Nah, ketiga, di jam 2 malam, kami semua tim jaga pos kehilangan kontak dengan satu sama lain. Tim saya terpisah di sebuah persimpangan jalan. Di sana saya dirundung malam yang gelap gulita. Bulan ditelan awan, sunyi mengisi malam. Dingin membuat kami meringkuk berdekatan. 1 jam lamanya kami terjebak kondisi itu. Sampai rombongan pertama junior yang jerit malam itu sampai. Kejadian keempat, 2 teman kami yang ahli ruqyah. Mereka sama-sama tutup mulut terhadap hal yang mereka lihat di pemakaman. Mereka ditempatkan di jalur masuk dan jalur keluar pemakaman. Sampai hari ini, kedua teman kami itu masih tutup mulut terhadap apa hal yang ada di sana. Kami semua ingat setiap kejadian di ospek itu, saling bercerita. Tapi apa yang ada di pemakaman, tetap di pemakaman. Itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Seakan kejadian yang terjadi di pemakaman itu lebih menakutkan dari kesurupan, para setan yang ngawasin kami, dan makhluk yang berlari di sungai. Itu dia cerita dari Mas YP soal pengalamannya waktu ngasih ospek. Ini hampir mirip kayak pengalamanku waktu ngasih ospek ya. Jadi waktu itu aku ditempatkan, waktu itu kan ini ospek teater ya, diklat teater gitu, di salah satu ya bumi perkemahan lah. Nah di situ ada satu tempat pemakaman tapi kayak apa namanya, yang dituakan gitu loh. Nah, jadi ada pohon besar di situ yang dibuleti sama kain hitam putih. Nah di sampingnya itu ada jalan masuk, terus di belakang itu ada lahan terbuka. Nah aku ditempatkan di situ. Aku disuruh jaga di situ, dan itu adalah terakhir sebelum kita balik ke, kalau nggak salah terakhir deh, sebelum kita balik ke tempat kita istirahat perkemahan kita. Tapi waktu itu akhirnya kita semua tidur di aula, ada aulanya gitu di situ, karena tempat buat kita ngecamp itu hujan dan banjir. Wah repot banget waktu hari itu. Pokoknya setelah aku pelatihan terakhir itu, karena aku sempat ditinggal sendirian, karena sambil nunggu panitia yang lain buat datang. Karena nggak banyak juga panitianya serta anak juniornya. Aku sempat sendirian di situ. Itu ada suara lolongan anjing, terus aku tuh ngerasa kan banyak pohon pisang di belakang tempat aku nunggu itu. Aku tuh dalam hatiku, ini aku nengok nggak ya? Kayak ada yang kemersek, kayak ada yang ya diperhatiin dari belakang, kan kita kerasa ya. Aku nengok nggak ya? Untungnya aku tidak memilih untuk menengok. Gak lama temanku datang, akhirnya posku mulai dipakai buat latihan itu, buat pelatihan. Itu serem sih. Tempatnya gelap banget, literally gelap. Terima kasih Mas YP Udatama sudah membagikan cerita pengalamannya waktu ospek. Oke, kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Cerita berikutnya ini hamil anak pertama. Kisah hamil anak pertama. Coba kita bacakan. Halo semua, nama gue Indra. Gue mau cerita tentang salah satu pengalaman horor yang aku alami waktu istriku hamil anak pertamaku. Kira-kira seperti ini ceritanya. Mohon maaf dulu kalau ada salah kata atau typo, karena nulisnya juga bukan ahli penulis. Waktu itu istriku, Nia, itu lagi hamil anak pertama. Karena kondisi keuangan yang lagi pas-pasan, kita tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran. Kontrakannya sebenarnya nyaman, gak ada masalah. Tapi ada beberapa tetangga itu yang pernah bilang kalau tempat itu agak angker lah rumahnya ini. Aku sama Nia sih gak terlalu percaya ya, jadi kita tetap lanjut aja tuh tinggal di sana. Awalnya semua berjalan lancar. Nia lebih sering di rumah karena lagi hamil, sementara aku kerja sampai malam karena harus lembur, cari duit juga kan, ngejar uang lemburan. Suatu malam, pas aku pulang lembur sekitar jam 11 malaman, Nia cerita kalau dia sering dengar suara aneh di rumah. Kadang suara perempuan ketawa, kadang suara nangis, dan sering juga lihat bayangan sekelebat di dalam rumah.
Ah, mungkin cuma perasaanmu doang kali. Mungkin kamu capek, kebanyakan mikir, lagi hamil kan, banyakin istirahat. Aku bilang gitu ke Nia waktu itu. Nia cuma diem dan kelihatan nggak tenang gitu. Aku coba nenangin dia dan bilang kalau aku bakal pulang lebih cepat supaya dia nggak sendirian di rumah. Malam berikutnya aku pulang lebih cepat. Tapi karena kerjaan yang numpuk, aku baru bisa sampai rumah itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam lah. Pas aku masuk rumah, Nia ini kelihatannya pucat. Dia gemetar. Dia bilang, barusan dia dengar suara perempuan ketawa dari dapur. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Aku bener-bener denger Pak, suaranya jelas banget. Kata Nia sambil dia kayak ketakutan gitu suaranya. Aku coba tenangin dia lagi. Tapi kali ini aku mulai mikir. Mungkin ada sesuatu yang kayaknya nggak beres di rumah ini. Aku cek ke dapur, nggak ada apa-apa. Semua kelihatan normal. Tapi perasaan gak enak tuh mulai muncul di hatiku. Mulai ada perasaan percaya kalau jangan-jangan yang dirasain ini beneran. Beberapa malam berikutnya, kejadian aneh terus berlanjut. Nia sering bangun tengah malam karena dengar suara-suara aneh. Kadang suara langkah kaki, kadang suara bisikan, dan kadang suara perempuan ketawa. Aku juga mulai ngerasa gak nyaman. Tapi aku tetap berusaha buat gak panik, karena kalau aku panik, ya istriku makin panik dong. Sampai suatu malam, kejadian yang paling bikin aku merinding itu terjadi. Waktu itu aku pulang lembur, sekitar jam 11 malaman lah. Pas aku masuk rumah, suasana rumah tuh gak tahu kenapa, gak enak, rasa kayak dingin lembab gitu. Aku panggilin si Nia, tapi dia gak jawab. Aku cari di kamar, dia lagi tidur, kelihatan tenang gitu. Aku duduklah di ruang tamu, coba santai sebentar sebelum tidur, ngerokok. Tiba-tiba, aku dengar suara perempuan ketawa dari arah dapur. Suaranya tuh pelan, lirih, tapi jelas. Langsung merinding dong, ngerasa bulu kuduk ini serang berdiri semua. Aku bangun, jalan pelan-pelan ke arah dapur. Pas aku sampai di depan pintu dapur, suara ketawa itu berhenti. Aku buka pintu dapur pelan-pelan. Dan di situ, aku lihat sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang, berdiri di pojokan dapur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kaget dong, gak bisa gerak dong badan. Tapi untungnya aku masih bisa mundur beberapa langkah. Sosok itu berdiri cuma diem, gak gerak sama sekali. Aku coba ngumpulin nyali buat ngecek lebih dekat. Tapi tiba-tiba sosok itu ngilang gitu aja. Nah aku langsung lari ke kamar, aku bangunin Nia. Nia bangun Nia. Pergi sekarang, kita pergi sekarang juga. Nia kaget kan, karena langsung bangun, aku ngagetin juga banguninnya. Kita buru-buru ngumpulin barang-barang penting kita dan keluar dari rumah. Malam itu juga kita mutusin buat pergi ke rumah orang tuaku dan tinggal di sana sampai Nia melahirkan. Di rumah orang tuaku Nia mulai tenang dan kejadian aneh gak pernah terjadi lagi. Kita di sana itu tinggal sampai Nia melahirkan anak pertama kita. Setelah itu aku mutusin buat cari kontrakan baru yang lebih aman, lebih nyaman dan tentunya gak ada gangguan. Akhirnya kita nemu kontrakan baru yang lebih dekat dengan tempat kerjaku dan jauh dari cerita-cerita horor. Sejak pindah ke kontrakan baru, hidup jadi lebih tenang. Gak ada lagi kejadian aneh yang bikin merinding. Itulah cerita dari gue dan istriku waktu hamil anak pertama. Semoga kalian yang sedang hamil, yang sedang punya anak pertama gak ngalamin hal yang sama juga dan lebih banyak berdoa aja. Terima kasih podcast Bagi Horor sudah dibacakan cerita dariku. Terima kasih semuanya, selamat malam. Itu dia cerita dari Mas Indra ya. Mas Indra, Mas ini aku bingung, namanya ada dua soalnya di ceritanya. Tapi terima kasih sudah berbagi kisah hamil anak pertama. Hamil anak pertama. Kan banyak yang bilang memang ya, kalau kondisi kita sedang hamil atau punya anak. Karena barusan tuh aku lagi bahas urban legend di Freeport.
lagi bahas satu urban legend itu dari kota, dari negara mana ya, yang dia tuh ngincarnya ibu-ibu hamil. Jadi modelannya kayak kuyang kalau di sini. Ya sama kan, ngincar ibu hamil, bagian atasnya terbang buat nyari ibu hamil atau anak yang masih kecil buat dijadikan tumbal. Itulah kalian yang punya anak kecil atau masih bayi atau sedang hamil, banyak-banyakin ibadah dan berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ini, cerita jogging malam. Cerita jogging malam. Langsung kita bacakan sebuah cerita dari Asep. Halo semua, kenalin, nama saya Asep. Saya mau cerita tentang pengalaman horor yang baru saya alami waktu akhir-akhir ini sering jogging malam-malam di sekitar apartemen yang aku tinggali di daerah kota Bandung. Kira-kira seperti ini ceritanya. Waktu itu aku lagi sibuk banget sama kerjaan, jadi gak sempet olahraga di pagi hari. Akhirnya aku mutusin buat jogging malam-malam setelah pulang kerja. Biasanya aku jogging di sekitar area apartemen yang sepi, adem, suasananya enak, anginnya sejuk, jalanan juga gak terlalu ramai. Suatu malam nih, sekitar jam 10-an, aku mulai jogging kayak biasa. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Aku lari-lari kecil sambil dengerin musik. Suasana malam itu tenang banget. Cuma ada rasanya suara-suara jangkrik, terus suara angin. Gak ada firasat buruk sama sekali lah. Pas aku lagi asik lari, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Aku pikirkan ya, mungkin cuma perasaanku doang kan. Tapi kayak perasaan itu makin kuat. Aku coba nengok ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, sepi. Aku lanjut lari lagi nih. Tapi rasa gak enak itu tetap kayak gak hilang gitu. Beberapa menit kemudian, aku dengar suara langkah kaki yang ngikutin irama lariku. Suaranya itu jelas banget, kayak ada yang lari di belakangku. Mulai panik dong, dan nambah kecepatan lari kan. Tapi suara langkah kakinya itu tetap ngikutin, bahkan makin dekat. Aku coba tenangin diri, berhenti sejenak buat ngatur nafas. Pas aku berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti. Aku nengok ke belakang, tapi tetap nggak ada siapa-siapa. Aku mulai ngerasa nggak enak di situ, mulai ngerasa takut kan. Ini udah nggak beres nih. Kok suaranya itu aku lari dia ngikut, aku berhenti dia berhenti. Akhirnya aku mutusin buat cepet-cepet balik ke apartemen. Sepanjang jalan pulang, suara langkah kaki itu terus ngikutin aku. Aku lari sekenceng-kencengnya sampai akhirnya nyampe di apartemen tuh. Masuk lift, suara langkah kakinya udah gak ada. Aku coba tenangin diri kan, dan ngira mungkin ya halusinasi kali, karena aku capek kan. Pulang kerja langsung jogging, kan jelas capek tuh. Tapi ternyata kejadian aneh itu gak berhenti sampai di situ. Jadi malam itu pas aku lagi tidur, aku kebangun karena dengar suara langkah kaki di luar pintu apartemen. Suaranya pelan emang, tapi jelas. Dan suara ini gak asing di telingaku. Kayak aku kenal ini suara langkah kakinya. Jadi kayak ada yang jalan bolak-balik di koridor. Aku coba cuek kan, aku balik tidur lagi. Tapi suara itu bikin aku gak bisa tidur nyenyak. Besok paginya aku ceritalah ke satpam apartemen soal kejadian itu. Mereka bilang gak ada yang aneh dan gak ada juga laporan dari penghuni lain. Aku mulai mikir di situ ya, mungkin cuma perasaanku doang kali ya. Tapi ternyata kejadian seramnya itu terus berlanjut. Malam berikutnya, aku tuh dengar suara ketukan pelan di pintu apartemenku. Awalnya aku pikir mungkin ada tamu atau tetangga kali yang butuh bantuan. Tapi pas aku buka pintunya, itu gak ada siapa-siapa. Koridor kosong, sepi. Jelas gak mungkin ada siapa-siapa di sana. Aku tutup pintu rapat-rapat. Bulu kuduk di leher udah berdiri semua rasanya. Aku coba buat tidur lagi. Tapi suara ketukan itu muncul kembali. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Aku bener-bener gak tahu harus ngapain. Ketakutan jelas. Aku coba telepon satpam. Tapi mereka bilang
Mereka coba cek ke atas dan gak ada siapa-siapa di koridor kamarku. Aku coba buka pintu dan emang gak ada siapa-siapa. Cuma ada si satpam itu yang aku telepon dari bawah. Suara ketukan itu muncul terus selama 3 hari berturut-turut. Aku udah gak jogging malam lagi, aku gak berani keluar tiap malam. Bahkan sampai aku udah gak tahan. Kayak aku kekurung di apartemenku kan tiap malam kan. Aku bahkan mikir buat pindah tempat tinggal. Sampai aku udah cari-cari tuh tempat tinggal mana kira-kira yang lain yang lebih enak. Tapi syukurnya di hari keempat, suara ketukannya itu tiba-tiba hilang. Aku gak denger lagi suara langkah kaki atau ketukan. Rasa lega sih, rasa enak. Tapi tetap aja gitu, kayak masih ada rasa trauma kalau harus jogging malam-malam dan diikutin sampai masuk ke apartemen. Aku juga jadi lebih hati-hati kalau mau jogging malam-malam. Aku gak pernah cerita ini soal kejadian ini ke siapa-siapa. Cuma di sini aku berani cerita karena pengen ngeluarin unek-unek rasanya. Karena aku takut kalau aku cerita ke teman-teman atau ke orang lain, mereka kan nganggap aku sekedar halu. Tapi apa yang aku alami malam itu, suara ketukan, suara gedoran, suara langkah kaki, itu benar-benar nyata, jelas aku alami. Terima kasih udah dengerin ceritaku di podcast Bagi Horor. Semoga kalian semua terhibur. Semoga mendapat dosis horor harian yang pas. Dan mungkin next aku akan ceritain ceritaku yang lain. Terima kasih Bang Arga, terima kasih podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Asep, Kang Asep ini ya, dari Bandung. Sudah membagikan cerita pengalamannya ketika jogging malam-malam. Dan diikutin sampai di apartemen. Aku belum pernah sih jogging malam-malam ya. Emang enak ya jogging malam-malam? Ya ngantuk ya. Aku rekaman ini sekitar jam 9:30, jam 10 aja udah ngerasa ngantuk. Apalagi habis ini harus live kan. Live kan jam 9:30 live. Kalau biasa hari biasa. Jadi kayak ngerasa ngantuk. Apalagi jogging. Tapi olahraga malam sih harusnya enak. Aku pernah nge-gym dulu malam-malam jam 8, setengah 8 baru mulai gym. Kalau puasaan ya. Ya normal-normal aja sih rasanya. Udah lama banget gak olahraga nih. Jadi kayak dari jogging malam nih aku punya terinspirasi ide gitu buat olahraga malam-malam. Sekali lagi terima kasih Kang Asep ya sudah berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan. Itulah cerita-cerita horor yang bisa aku bagikan di malam hari ini. Semoga kalian terhibur, semoga mendapat dosis horor harian yang pas, dan semoga kalian suka dengan cerita-ceritanya. Terima kasih juga untuk para pencerita. Ada Kang Arjo, ada Mas Yepe, ada tadi siapa ya sebelumnya? Mas Indra dan juga ada Mas Asep. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Kalau kalian punya cerita, mau dibagikan juga, silakan kirim cerita kalian ke podcastbagihoror@gmail.com. Email ya. Atau bisa Google Form, linknya aku taruh di deskripsi dari episode ini. Jangan lupa juga nonton live-nya Bagi Horor ya, di YouTube dan juga di TikTok. TikToknya @argasis, YouTube-nya Bagi Horor. Sekitar 9:30 malam lah, jam segituan, di Senin sampai Jumat. Jadi aku tunggu kehadiran kalian di live, kita sharing-sharing di sana, cerita-cerita di sana. Itulah episode untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Aku Arga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.